Ya, untuk membuat ID card, yang pertama lembar kerja ini kita gunakan ukuran 20 kali 30 cm. Ya. Ukuran kertasnya lebarnya 20 cm, kemudian tingginya 30 cm. Nah, setelah itu kita buat kotak, gambar kotak, kita gunakan rectangle tool. Panjenengan bisa lihat di samping kiri. Samping kiri ini ada namanya toolbox. Ya, ini kita klik yang gambar kotak. Nah, kemudian kita klik dan drag di sini. Nah, untuk mengatur ukuran kotak ini, kita lihat pada toolbar ini, pada object size, ya, kita bisa mengatur. Biasanya untuk ID card itu lebarnya adalah 5,5 cm, ya. Kemudian tingginya itu 8,6, ya. Setelah itu kita enter, ya. Sehingga ini ukuran kotaknya itu sudah sesuai dengan ukuran ID card. Kita balik menggunakan pick tool. Nah, kemudian kita bisa menggunakan zoom tool untuk memperbesar tampilan. Ya, kalau kita klik satu kali menggunakan zoom, maka hanya satu kali pembesaran. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau biar yang diperbesar itu sesuai dengan yang kita kehendaki, maka kita bisa klik dan drag pada objek yang kita kehendaki. Ini kita klik, kemudian tarik, nah, sehingga ukurannya seperti ini. Nah, satu hal yang tadi belum sempat saya sampaikan, ini kan masih ujung-ujungnya itu masih lancip, ya, masih lancip, masih siku. Nah, biar ujungnya ini melengkung, ini bisa kita gunakan ini, ya. Kalau pengen ini melengkung semuanya, ini kan ada gambar kunci, ya, edit corner together. Ini pastikan ini menyala. Ya, kalau seperti ini berarti nanti ketika kita atur angka ini, nanti semuanya ini akan melengkung. Tinggal kita atur ini aja, tanda panah. Kalau tanda panah ke atas berarti menambah melengkung. Kalau misal cembung, ya, cembung. Kalau yang sebelah kiri menjadi cekung. Kalau ini misalkan kalau ini, ya, cembung. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita atur saja, tinggal kita sesuaikan sesuai keinginan kita, misalkan 0,5. Kalau ini mengurangi, ya, mengurangi, ini menambah, ya. Kalau mau cekung pakainya ini, tadi saya lupa, ya. Pastikan ini pakai yang ini namanya round corner, ya, yang dipilih ini. Kalau mau modelnya cekung, ya pakainya ini scallop corner, ya, ini seperti ini. Tapi untuk ID card biasanya menggunakan seperti ini, ya. Kemudian setelah itu, misalkan kita buatkan sebuah tulisan. Sebuah tulisan di atas di sini, kita asal saja dulu, ya. Pertama kita menggunakan Arial, misalkan ukuran 8. Kemudian kita klik bold, ya. Kita tuliskan pelatihan digital printing, misalkan seperti ini.
kemudian kita klik dan drag, ya. Kemudian posisinya biar tengah, sambil menekan tombol shift pada keyboard kita klik gambar kotak ini, kemudian kita pilih Elite Center Horizontally, ya, sehingga posisinya tengah. Kemudian kita buat tulisan lagi, misalkan tadi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, ya. Untuk merubah font kalau sudah terlanjur terketik seperti ini, kita gunakan pick tool, kemudian kita atur ukuran jenis fontnya. Misalkan pakai impact, kemudian ukurannya 8 misalkan, ya, ukurannya 8. Kalau mau diperbesar tampilannya kita klik zoom tool, ukuran ini, ya. Ini bisa kita tarik ke atas biar ukurannya agak besar, ya. Dan yang terakhir kita ketikkan Kota Tegal, ya. Kemudian fontnya kita gunakan misalkan Bodoni BT, ya. Ukurannya misalkan 10. Harus ini, kemudian sama seperti tadi kita pilih ini Elite Center Horizontally, ya, sehingga posisinya tengah. Kemudian misalkan kita mau menambahkan logo Kota Tegal, tapi syaratnya harus tersimpan di dalam laptop logonya, ya, dalam komputer. Kita bisa menggunakan file. Ini misalkan di sini mau kita tambahkan logo Kota Tegal. Kita klik file, kemudian kita pilih import, ya. Ya. Jadi untuk memasukkan gambar itu kita pilih file, kemudian import. Import, ya. Kita pilih, atau menggunakan CTRL dan huruf I pada keyboard, ya. Kita klik import, kemudian kita cari logo yang kita kehendaki, ya. Ini ada gambar-gambar yang ada di laptop, ya. Ini kalau misalkan di laptop panjenengan sudah ada, ya tinggal dicari, ya. Kalau nggak ada, ya berarti download di sini. Misalkan seperti ini, ya panjenengan bisa. Kalau misalkan nggak ada, ya pakai gambar yang lain monggo. Tapi karena ini nanti mau dicetak, sehingga ya pakai gambar yang sesuai kira-kira apa, ya. Ini logo Kota Tegal sudah ada. Kalau sudah ketemu kita klik, kemudian kita klik import ini, ya. Ini kita klik. Nah, nanti kursornya ini kan modelnya seperti ini, ya. Ini kita klik dan drag di sini. Kita klik kemudian drag sampai ukuran yang kita kehendaki, ya. Paham, ya? Kalau misalkan saya ulangi, ya, saya ulangi, kita pilih file, kemudian klik import, ya, kita pilih import, kemudian kita cari filenya itu ada di mana, ada di folder mana, ya. Misalkan ini di D, kita cari, ya. Kalau pengen lebih jelas, lebih cepat, ya misalkan saya ketik huruf L, ya nanti ada logo-logo di sini.
Nah, ketemu logo Kota Tegal. Kalau sudah ketemu logonya, kita klik, kemudian klik import. Ya. Tapi kalau misalkan di laptop panjenengan tidak ada, ya nggak usah dikasih gambar dulu, nggak apa-apa. Sementara ini dipilih, kemudian klik import. Ya. Kemudian kita klik dan drag sesuai dengan keinginan kita, besarnya gambar itu sebesar apa. Itu kita klik dan drag sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ini diklik, kemudian di drag. Ya. Seperti ini. Jadi ukurannya sekian sesuai dengan keinginan kita. Biar posisinya di tengah, ini juga sama seperti tadi. Ini sudah terseleksi. Kemudian sambil menekan tombol shift pada keyboard, kita klik gambar kotak ini. Kita klik, pilih Elite Center Horizontally. Ya, sehingga posisinya itu di tengah antara kiri dan kanan. Ya. Kemudian kita misalkan tampil perkecil lagi, zoom out. Ya. Sementara sudah ada gambar seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menambahkan foto, ya, di sini mau dikasih foto kita. Mau dikasih foto misalkan. Sama seperti tadi, saya gunakan ini dulu. Rectangle tool, ya, atau F6. Rectangle tool, kita buat kotak dulu di sini. Ya, kira-kira ukurannya berapa? Biasanya foto ukuran 2x3 yang di ini, ya kita atur saja dulu di sini. 2x3 misalkan. Ya, foto KTP. Ya. Kita klik pick tool, ya, sudah terseleksi. Posisi ini kita ditengahkan dulu, ya, sama seperti tadi. Ya, kita klik kotak, kemudian sambil menekan tombol shift pada keyboard, kita klik kotak yang besar. Ya, kemudian kita pilih Elite Center Horizontally. Ini kotak besar ini. Ya. Sudah ya. Kalau sudah, sama seperti tadi kita memasukkan gambar. Kita akan menambahkan gambar foto. Caranya sama, kita klik file, kemudian import. Kita klik import. Ya. Kemudian kita cari foto. Foto yang akan kita masukkan itu fotonya itu yang mana? Kenapa? Ini 2x3. Kita cari foto. Katakanlah saya milih foto ini ya.
Kemudian kita klik import sama seperti tadi. Ukurannya kita sesuaikan dengan kotak ini. Ya, misalkan seperti ini. Ini kalau kenapa? Ini 2x3. Ya. Kita ganti misalkan gambar yang lain. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan ini kan ukuran 2x3 ya, untuk menampilkan foto. Sementara fotonya misalkan seperti ini. Jadi ini ukurannya 3x3,3 ya. Nah, sekarang kita masukkan foto ini, kita masukkan ke dalam kotak ini. Kita gunakan power clip. Caranya objek, kemudian power clip, ya, kemudian flash inside frame. Ya, kita klik ini, kemudian muncul tanda panah hitam seperti ini. Kita arahkan pada kotak kecil ini. Kita klik di sini. Nah, otomatis fotonya itu akan masuk di kotak kecil ini sesuai dengan ukuran kotak kecil. Ya. Bisa saya ulangi. Ya. Ketika foto ini akan kita masukkan ke dalam kotak biar ukurannya itu sesuai dengan kotak kecil ini. Ya. Kita bisa menseleksi ini dulu. Foto ini kita klik, ya. Foto yang akan kita masukkan itu kita klik, kemudian kita pilih objek, ya. Kita pilih objek, kemudian power clip, kemudian flash inside frame, ya. Flash inside frame. Kita klik, nah, sehingga muncul tanda panah seperti ini. Kita arahkan pada kotak kecil ini, kita klik. Nah, sehingga fotonya itu otomatis masuk ke dalam kotak yang kecil ini. Paham ya? Ya. Ini kan ada garisnya ya. Garis hitam. Untuk menghilangkan garis caranya bagaimana? Nah, ini di sini ada tanda kayak pena ya. Sampingnya ada warna hitam. Ini menunjukkan bahwa garis ini warnanya hitam. Ini kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, sekarang kalau misalkan garis ini mau kita pertebal biar tambah tebal, ini bisa kita pilih ini. Ya. Pilih, kemudian misalkan kita pilih angka berapa sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ini 3 ya. Kemudian kita klik OK. Ya, maka garisnya ini akan lebih tebal. Ya. Kalau misalkan pengen dipertebal tetapi warnanya berbeda, ya bisa kita pilih warna yang lain. Ya. Ini warna yang bisa kita gunakan. Ya. Bisa kita gunakan misalkan warna merah. Ya. Kemudian kita klik OK. Ya. Seperti ini. Nah, yang terakhir kita tuliskan nama kita di bawah. Ya. Kita tuliskan nama Ahmad ini.
Ya. Ini misalkan ya, sekarang sudah jadi sebuah gambar ID card. Ya. Gambar ID card yang sederhana. Kalau misalkan warna-warnanya mau dirubah, ini kan semuanya warna hitam ya tulisannya. Tulisan warna hitam. Kalau misalkan mau dirubah, misalkan ini kita rubah menjadi warna merah misalkan. Ya, jadi tulisan ini kita klik, kemudian di samping kanan itu ada palet warna. Ada palet warna, kita bisa memilih palet warna yang kita kehendaki. Kalau yang tampil ini nggak ada, ya kita pilih yang di bawah. Ini bisa menampilkan beberapa macam palet warna. Ya. Atau mau warna hijau misalkan. Ya. Ini warna merah. Ya. Ini kalau misalkan mau ini. Ya. Ini warnanya masih polos, ya. Kotaknya masih polos. Kalau mau dikasih warna, ya tinggal kita klik kotak ini. Kotak ini kita klik. Kemudian mau dikasih warna, ya kita kasih warna. Misalkan warnanya kuning, misalkan. Atau warna biru. Ya. Atau warna misalkan. Jadi sesuai dengan keinginan kita warnanya. Nah, kalau misalkan pengen warna gradasi, ya. Ini misalkan warnanya warna biru muda ya. Warna biru muda, tetapi pengen kita buat warna gradasi. Artinya ada dua warna misalkan ya. Ada dua warna, di tengahnya itu kayak semakin warna cerah. Nah, ini kita klik 2 kali. Gambar yang seperti cat tumplek ini sampingnya. Ini kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Ya. Kemudian ini bisa kita pilih warna sesuai kesukaan ya. Misalkan ini kita tarik ke bawah. Ya. Misalkan warnanya hijau. Misalkan seperti ini. Ya. Kalau mau warna gradasi, kita pilih ini. Fontaine fill. Fontaine fill. Ini di atas ini kan ada kotak-kotak ini ya. Di atasnya ini, di atasnya warna ini. Kan ada warna dasar, tinggal diklik saja ini. Ini palet warna ini. Jadi ini kotaknya diklik, kemudian panjenengan pilih warna ini terserah. Ya. Misalkan warna hijau atau warna abu-abu misalkan, biru muda. Ya. Kalau mau ganti warna yang lebih spesifik bisa diklik ini 2 kali. Ya. Kemudian misalkan kita pilih warna seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan mau pakai gradasi, ya kita klik ini Fontaine fill. Fontaine fill kita klik
Ya, posisinya kan akhirnya menjadi gradasi kan, gradasi seperti ini. Ini gradasinya gradasi ke kanan. Nah, kalau gradasinya ke tengah, bagaimana? Tinggal kita pilih ini. Ini kan ada macam-macam ya. Ada linear fountain fill, ada elliptical fountain fill. Ya, panjenengan tinggal pilih sesuai selera kira-kira mau yang mana. Misalkan kita pilih elliptical fountain fill. Ya. Ini kalau mau digeser putihnya agak banyakan, ya ini kita geser seperti ini. Ya. Ini pakai ini pilih ini. Pilih fountain fill. Kemudian panjenengan pilih salah satu ini. Ini fountain fill, kemudian pilih ini. Ya. Otomatis panjenengan bisa lihat di sini sesuai keinginan. Kalau birunya agak dibanyakin lagi, ya kita geser ke kanan tanda panah ini. Ya. Kalau misalkan birunya diperkecil atau putihnya diperbanyak, ya kita geser ke kiri. Misalkan seperti ini. Ya. Sudah? Kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang sudah terbuat sebuah ID card sederhana seperti ini. Ya, silakan panjenengan lanjutkan terlebih dahulu.